Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ikhwan dan akhwat di Banda Aceh dan sekitarnya. Alhamdulillah pada malam hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Semoga kegiatan kita ini dicatat sebagai pemberat kebajikan kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan bahas tentang tafsir surat Al-Qalam, yaitu surat kedua dari juz 29. Sebelumnya ada namanya surat Al-Mulk atau Tabarakalladzi biyadihil mulk. Dan kaitannya antara surat Al-Qalam dengan surat sebelumnya, surat Al-Mulk, bahwasanya surat Al-Mulk topiknya berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Adapun surat Al-Qalam topiknya tentang pengagungan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, pembelaan Allah terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa surat ini turun tatkala sebagian orang-orang musyrikin menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai majnun, sebagai orang gila. Maka turunlah wahyu ilahi khusus untuk membantah tuduhan mereka dengan turunnya surat Al-Qalam. Oleh karena topiknya, mihwarnya berputar tentang keagungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Qalam dibuka dengan firman Allah, Nun. Nun ada beberapa tafsiran di kalangan para ahli tafsir, namun tafsir yang lebih kuat adalah tafsir yang disampaikan oleh Ibnu Katsir dan juga Ibnu Al-Qayyim rahimahumullahu taala, bahwasanya Nun adalah huruf dari antara huruf-huruf muqatta'ah, yaitu huruf-huruf yang terputus-putus yang dibaca sebagai huruf bukan sebagai kata. Sama seperti alif lam mim. Alif lam mim tidak dibaca alam tapi dibaca alif lam mim. Alif lam ra ya. Kemudian qaf, sad, toha, bukan dibaca toh tetapi dibaca apa? Toha. Dan huruf al-huruf al-muqatta'ah, huruf-huruf yang terputus-putus di awal surat-surat ini tujuannya adalah untuk mengingatkan kepada orang-orang musyrikin bahwasanya Al-Quran ini turun dengan bahasa kalian, bahasa Arab. Yang bahasa Arab tersebut terdiri atas huruf-huruf ini yang kalian ucapkan dalam keseharian kalian. Tetapi meskipun demikian kalian tidak bisa mendatangkan semisal Al-Quran. Ya. Fa'tu bi suratin min mithli. Kalau kalian mampu, kalian harus bisa menyaingi Al-Quran, bisa mendatangkan Al-Quran karena bahasa Al-Quran sama dengan bahasa kalian. Dan kalian adalah orang-orang yang selalu berbangga-bangga dengan balaghah kalian, dengan syair-syair kalian. Kalian orang terhebat dalam membuat syair. Kenapa tidak bisa mendatangkan semisal Al-Quran? Ini menunjukkan Al-Quran adalah mukjizat. Kalau mereka tidak mampu mendatangkan semisal Al-Quran, fa'tu bi asyri suwarin mithlihi. Datangkan Al-Quran 10 surat. Kalau mampu. Kalau tidak mampu, datangkan seperti 1 surat. Tidak mampu. Ternyata mereka semua tidak mampu untuk mendatangkan semisal Al-Quran, yang menunjukkan bahwasanya Al-Quran adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara hikmah kenapa Allah buka sebagian surat dengan huruf-huruf yang terputus. Nun, Qaf, Shad, Toha, Yasin dan yang lainnya. Ya. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal qalami wa ma yasturun. Wal qalami, di sini Allah bersumpah demi kolam. Kolam secara bahasa Arab artinya pena. Secara bahasa Arab artinya pena. Allah bersumpah dengan Al-Qalam, yang menunjukkan bahwasanya Allah menggantungkan pena. Karena pena ini adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan pena maka terjagalah Al-Qur'anul Karim. Nabi SAW dulu punya para sekretaris namanya Kutabul Wahyi, tukang catat wahyunya Nabi SAW. Ada beberapa sahabat Nabi pilih tugasnya untuk mencatat wahyu Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga sebagian para sahabat menghafal hadis, sebagian sahabat mencatat hadis. Oleh kerana Nabi SAW pernah berkata kepada para sahabat, uktubu li Abi Syah, tolong tuliskan buat Abu Syah, karena Abu Syah tidak mudah menghafal hadis, maka dituliskan oleh para
sahabat, ya. Dan dengan penalah tercatat sejarah, dengan penalah tercatat berbagai macam perjanjian, ya, dan berbagai macam mawathiq, ya, dokumen-dokumen, dan ini semua adalah nikmat. Kita tidak belajar dengan baik kecuali dengan ada pena. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan wal qalami. Dan ingatlah, pena ini atau tulisan ini adalah salah satu dari ahadul lisanain, salah satu dari dua lisan kita. Kita tatkala ingin mengungkapkan sesuatu dengan dua cara. Pertama dengan berkata-kata, kita ungkapkan apa yang isi hati kita. Yang kedua dengan menulis. Maka seorang berusaha, ya, bersyukur dengan nikmat tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa lisanan wa syafatain. Dan nikmat lisan yang Allah berikan kepada kalian. Nikmat dua bibir yang Allah berikan kepada kalian. Harus kalian gunakan pada yang bermanfaat. Oleh karenanya seorang tatkala berkata-kata, berucap, berhati-hati. Usahakan agar ucapannya tersebut menambah kedudukannya, ketinggiannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga tatkala dia menulis. Dia hendaknya berhati-hati. Karena hukum tulisan sama dengan hukum lisan. Hari ini banyak orang yang menulis, asal komentar. Padahal semua tulisan dan komentarnya, semua statusnya, semua tercatat oleh malaikat. Imma lahu wa imma alaihi. Kalau tidak menjadi pahala baginya, bisa menjadi dosa baginya. Ya. Dan sebagaimana dalam hadis-hadis Nabi SAW, Inna rajula yatakallamu bil kalimati min sakhatillah la yulkilaha balan yahwi biha fi nari jahannam sab'ina kharifan. Atau kama qala Nabi SAW. Sungguh seorang mengucapkan satu kalimat yang dia tidak pedulikan, yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara satu kata tersebut membuat dia terjerumus dalam neraka jahannam wal iyadzubillah. Jadi Allah bersumpah dengan wal qalami, demi qalam, demi pena. Dan sebagian ulama menyebutkan bahwasanya surat Al-Qalam ini dengan kesepakatan para ulama adalah surat Makkiyah. Apa itu surat Makkiyah? Surat yang turun sebelum Nabi berhijrah ke kota Madinah. Dan sebagian ulama menjelaskan bahwasanya surat Al-Qalam ini termasuk awal-awal surat yang turun. Awal-awal surat yang turun, bahkan ada yang mengatakan setelah surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Al-Alaq. Atau surat kedua atau surat ketiga yang jelas mendekati turunnya surat Al-Alaq. Surat pertama yang Allah turunkan surat Al-Alaq, ya. Allah membuka dengan Iqra, bacalah, dan surat ini Allah membuka dengan wal qalami, dan demi pena. Ini menunjukkan bagaimana Islam mengagungkan ilmu. Ilmu diperoleh dengan membaca dan menulis. Wal qalami wa ma yasturun. Nah, al-qalam di sini, apa yang dimaksud al-qalam di sini? Sebenarnya Allah mengatakan yang dimaksud dengan al-qalam di sini, pena di sini adalah pena yang Allah ciptakan untuk menulis takdir. Sebagaimana sabda Nabi SAW, awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Yang pertama kali Allah ciptakan adalah pena. Kemudian Allah mengatakan uktub, wahai pena tulislah. Kata sang pena, madza aktub? Apa yang harus aku tulis ya Allah? Kata Allah Subhanahu wa taala, uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Tulislah takdir apa yang terjadi sampai hari kiamat kelak. Inilah al-qalam yang Allah maksudkan. Adapun Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsirnya mengatakan al-qalam di sini umum, mencakup pena untuk menulis takdir, mencakup pena yang dipakai malaikat untuk mencatat amal kita, dan termasuk pena yang kita pakai untuk menulis tulisan kita. Kemudian kata Allah, wa ma yasturun, dan demi apa yang mereka tulis. Mereka di sini bisa jadi demi yang ditulis oleh para malaikat atau demi yang ditulis oleh para manusia. Allah bersumpah wal qalami wa ma yasturun, demi pena dan demi apa yang mereka tulis. Buat apa Allah bersumpah? Di antara uslub metode bahasa Arab dan juga bahasa kita, kalau kita ingin menekankan sesuatu, kita sumpah lebih dahulu. Kita bilang demi Allah enggak begini. Demi Allah sungguh begini, ya. Dan Allah pun mengikuti uslub bahasa Arab karena Al-Qur'an dengan bahasa Arab, dan banyak dalam Al-Qur'an Allah bersumpah, ya, untuk menekankan sesuatu. Contoh banyak, wasyamsi wadhuhaha, ya. Kemudian Allah bersumpah, seterusnya sampai kata Allah Subhanahu wa taala, qad aflaha man zakkaha. Ya. Wasyamsi wadhuhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah sebutkan 7 sumpah demi matahari dan demi waktu duha, demi rembulan, demi sampai akhir Allah mengatakan sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Ini maksud Allah membuka sumpah untuk menekankan kalimat ini. Nah, sekarang Allah bersumpah dengan dua ini, wal qalami wa ma yasturun. Apa yang ingin Allah tekankan? Karena sumpah tidak didatangkan kecuali untuk menekankan sesuatu.
Ternyata yang Allah ingin tekankan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah bersumpah untuk membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun." Sungguh engkau wahai Muhammad dengan nikmat Rabbmu bukanlah seorang yang gila. Ini pernyataan pertama dari Allah. Allah buka dengan sumpah untuk menyatakan pernyataan ini. Kenapa? Di sana ada orang-orang Quraisy yang menuduh Nabi sebagai orang gila. Kemudian kata Allah, "Wa inna laka la ajran ghairu mamnun." Pernyataan kedua. Allah sumpah tadi untuk pernyataan kedua juga ini. Sungguhnya engkau akan mendapatkan pahala yang tidak terputus-putus. Yang ketiga, "Wa innaka la ala khuluqin azim." Dan sungguhnya engkau berada di atas akhlak yang sangat agung. Ini 3 pernyataan yang Allah nyatakan dalam surat Al-Qalam, yang Allah buka dengan sumpah, wal qalami wa ma yasturun. Semuanya tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Allah mengatakan, "Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun." Sungguh engkau dengan karunia Rabbmu wahai Muhammad bukanlah orang gila. Kenapa? Karena banyak orang Quraisy mereka menuduh Muhammad sebagai orang gila. Dan mereka menuduh Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai macam tuduhan. Mereka katakan orang gila, mereka katakan kadzdzab, pendusta, mereka katakan sahir, penyihir, mereka katakan mashur, ya. Sampai mereka katakan juga majnun, mereka katakan dukun, mereka katakan sobi, keluar dari adat tradisi nenek moyangnya, dan mereka katakan qati rahim, pemutus silaturahmi. Berbagai macam tuduhan mereka tempelkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini berat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang mulia, yang sebelumnya digelari oleh mereka dengan Al-Amin, orang yang sangat amanah, Shadiqul Amin, orang yang jujur, yang sangat amanah. Ini dulu gelar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Nabi memproklamirkan bahwasanya dia seorang nabi. Begitu Nabi menyatakan dirinya nabi, semua gelaran dirubah menjadi gelaran buruk, dan ini sangat memberatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih baik mungkin dipukul daripada dituduh yang tidak-tidak. Oleh karenanya Nabi merasa berat. Makanya dalam Al-Qur'an banyak Allah mengatakan fasbir ala ma yaqulun, dalam beberapa ayat. Wahai Rasulullah, sabarlah atas perkataan mereka. Fasbir ala ma yaqulun wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub. Wahai Muhammad, bersabarlah atas pernyataan mereka, tuduhan mereka, dan bertasbihlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salatlah. Allah juga berfirman, "Wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun, fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Kata Allah, sungguh kami tahu dadamu sempit wahai Muhammad gara-gara perkataan mereka. Sallallahu alaihi wasallam juga berat. Dituduh dengan tuduhan yang penyihir, orang gila, dukun, pendusta, banyak sekali gelaran. Dan Allah mengatakan, sungguh kami tahu dadamu terasa sempit wahai Rasulullah. Allah kasih solusi. Kata Allah Subhanahu wa taala, bertasbihlah kepada Rabbmu. Wa kum minas sajidin, dan salatlah. Itu jalan keluarnya. Enggak ada jalan lain. Sabar menghadapi, bertasbih, dan salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah membela Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menurunkan ayat ini. Kata Allah, "Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun." Kau bukan orang gila wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pernyataan kedua. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa inna laka la ajran ghairu mamnun." Tenang. Duduk aja. Wa inna laka la ajran ghairu mamnun. Pernyataan yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, sungguhnya engkau mendapatkan ganjaran yang tiada putus-putusnya wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini juga adalah tasliyah bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hiburan bagi Nabi. Nabi dituduh sebagai orang gila. Nabi disuruh bersabar. Dan Allah kabarkan engkau bukan orang gila, dan Allah kabarkan bahwasanya pahalamu tidak terputus-putus. Beda dengan kita kalau ingin pahala kita tidak terputus, kita harus melakukan amal jariah. Kalau Nabi semua yang dia kerjakan tidak pernah terputus, amalannya berlanjut terus. Itu bedanya Rasulullah SAW. Kita kalau mau amalan tidak putus-putus harus amal apa? Jariah. Adapun kita sholat putus. Selesai sholat, pahala buat sholat. Nabi sekali sholat pahalanya tidak pernah terputus. Yang kedua, Nabi SAW bersabda dalam hadisnya,
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan pada kebaikan, bagi dia pahala orang yang mengamalkannya. Dan kita sadar bahwasanya seluruh umat Islam itu mendapat pengajaran pertama dari siapa? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua yang kita kerjakan, seluruh amal soleh yang kita kerjakan, semuanya mengalir kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan umat Islam tidak pernah putus sampai hari kiamat. Makanya pahala Nabi tidak pernah terputus. Kenapa? Karena seluruh umat Islam yang menjalankan ibadah apapun, baca Quran, salat malam, bersedekah, berbakti sama orang tua, semuanya pahalanya ngalir juga kepada siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betapa agungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya kata Allah, pahalamu tidak pernah terputus wahai Muhammad. Wal qalami wama yasrun. Demi pena, demi apa yang mereka tulis, pahalamu tidak pernah terputus. Kemudian pernyataan ketiga yang sangat agung kata Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguhnya engkau benar-benar berada di atas akhlak yang agung. Ya akhi, subhanallah, ini pujian dari Rabbul Alamin. Yang puji bukan manusia. Yang puji adalah pencipta alam semesta. Kita yang puji siapa ya? Ini yang puji langsung siapa? Allah. Yang menyatakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguhnya engkau berada di atas perangai yang sangat agung wahai Muhammad. Bagaimana mereka mengatakan engkau gila? Sementara engkau berada di atas perangai yang sangat agung. Oleh karenanya Imam Ibnu Hazm rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Fisal fil Milal wa Nihal wal Ahwa, beliau menyebutkan di antara sekian banyak mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara mukjizat Nabi adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu mukjizat Nabi banyak. Di antaranya air keluar dari jari-jari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya Nabi Isra Mi'raj, di antara mukjizat Al-Qur'an, ya. Dan banyak sekali sampai para ulama membuat buku namanya Dalailun Nubuwah tentang bukti-bukti mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sekian banyak mukjizat tersebut ada mukjizat yang agung, yaitu mukjizat akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlak Nabi adalah akhlak yang agung. Oleh karena kalau kita merenungkan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita sangat yakin ini menunjukkan beliau seorang nabi. Saya ajak antum merenungkan beberapa akhlak Nabi, tentunya sangat banyak. Tapi di antaranya, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang menjadi pembantu Nabi selama 9 atau 10 tahun, dia berkata, laqad khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin atau 9 sinin. Sungguh aku pernah menjadi pembantu Nabi selama 9 tahun atau 10 tahun. Dan Nabi tidak pernah berkata kepadaku perkara yang aku tinggalkan. Nabi berkata, halla fa'alta hadza, atau yang perkara yang aku lakukan, kemudian Nabi mengatakan halla tarakta hadza. Nabi tidak pernah berkata kepadaku yang aku tinggalkan, kenapa kau tidak kerjakan? Nabi tidak pernah berkata kepadaku yang aku kerjakan, kenapa tidak kau tinggalkan? Tidak pernah Nabi ngomong begitu sama Anas bin Malik. Bukan 1 bulan, 9 tahun, 10 tahun Nabi tidak pernah ngomong begitu kepada pembantunya. Coba kira-kira di zaman sekarang, adakah majikan yang enggak pernah ngomong sama pembantunya demikian? Bahkan tiap hari diomelin sama majikannya. Nabi SAW 10 tahun menjadi majikan Anas bin Malik, tidak pernah Anas dikatakan demikian. Kalau Nabi menegur dengan cara yang halus, dengan cara yang bijak, tidak menegur demikian kepada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dan ini sudah cukup membuktikan Nabi adalah seorang Nabi, karena enggak ada orang yang mampu memiliki akhlak seperti ini. Contoh lagi, satu akhlak yang luar biasa, kata seorang sahabat, ma'aban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ta'aman qat in ishtahahu akalahu wa in karihahu tarakahu. Nabi SAW tidak pernah mengomentari makanan, tidak pernah mencela makanan sedikit pun, sekalipun enggak pernah. Kalau Nabi suka Nabi makan, kalau Nabi enggak suka Nabi tinggalkan. Coba, adakah di antara kita yang tidak pernah komentar makanan? Sehari aja enggak komentar makanan, gatal lisan kita. Maunya apa? Komentar. Di rumah komentar makanan masakan istri kita sudah sering kita komentari. Nabi bukan cuma sebulan nggak pernah komentar makanan, bukan cuma setahun nggak pernah komentar makanan, seumur hidup tidak pernah komentar makanan. Tidak pernah berkata terlalu manis, terlalu asin, kurang gula, tidak pernah. Kalau suka Nabi makan, kalau nggak suka Nabi tinggalkan. Ini mukjizat bukan? Mukjizat. Siapa yang bisa seperti itu? Nggak ada yang bisa seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kalau dikasih makanan, jangankan beli yang gratis pun kita komentari. Ini apa rasanya? Tapi habis juga kita makan. Apalagi kalau kita beli, ya udah. Komentar pasti banyak ya.
Sampai-sampai Nabi SAW waktu sedang makan dhab dengan Khalid bin Walid, dihidangkan dhab, kadal padang pasir, dipotong-potong kemudian dihidangkan di hadapan Nabi, mungkin dipanggang atau digoreng, intinya diletakkan di hadapan Nabi SAW. Nabi mungkin tidak tahu kalau itu kadal padang pasir. Maka sebagian istrinya kasih tahu, wahai Rasulullah, sungguhnya yang dihidangkan kepada anda adalah dhab, kadal padang pasir. Maka Nabi akhirnya nggak jadi makan. Mulailah Khalid bin Walid makan dengan lahap, sampai maraknya, sampai kuahnya kena jenggotnya, dia makan terus. Sementara Nabi cuma nonton aja. Nabi dengan sabar menemani Khalid bin Walid makan, dia tunggu aja. Tidak langsung pergi. Enggak. Subhanallah ya, akhlak Nabi luar biasa. Maka perhatikan Khalid bin Walid, waktu lihat Nabi tidak makan, maka dia heran, dia tanya, ya Rasulullah, anda tidak makan, aharamunhu, apakah ini haram? Sekarang Khalid bin Walid minta Nabi untuk komentar terhadap makanan. Nabi nggak mau komentar, sekarang disuruh apa? Komentar, kenapa anda tidak makan? Subhanallah. Kalau kita, ya, ente tahu masa saya makan kadal? Saya ustadz dari jauh kasih kadal. Mana kambing, mana enggak. Nabi SAW disuruh komentar, apa kata dia? Dia mengatakan, lam yakun bi ardi qaumi fa ajiduni a'afuhu. Ini dhab ini enggak ada di negeriku, jadi aku tidak bisa makan makanan ini. Subhanallah. Dia tidak mencela. Dia mengatakan ini tidak ada di negeriku, tidak biasa makan seperti ini. Bisa enggak antum begitu? Kasih tempe, enggak ada di kampungku. Yang ada apa? Kambing guling. Jadi ini saja saya renungkan, saya bilang ini Nabi ini mukjizat, enggak mungkin ada orang enggak pernah komentar makanan, enggak mungkin. Siapa yang enggak bisa komentar makanan? Semua orang hobi komentar makanan. Tapi Nabi SAW, Masya Allah, seumur hidup tidak pernah komentar terhadap makanan. Belum kalau kita bicara Nabi sebagai seorang suami, Nabi sebagai terlalu panjang ceritanya. Tapi ini sebagai contoh bahwasanya Nabi SAW luar biasa, sungguh akhlak beliau adalah mukjizat. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguhnya engkau berada di atas perangai yang agung. Lanjut.